Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan belajar tentang meresponi sakit hati. Saya tahu dalam kehidupan kita perlu bersosialisasi dengan orang-orang lain. Mungkin kita bersosialisasi dengan keluarga kita, teman kita, tetangga kita, atau bahkan dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Namun di dalam pergaulan itu, kita tidak bisa menghindari sebuah kemungkinan terjadinya sebuah gesekan, terjadinya sebuah perbedaan pendapat, terjadinya kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Dan ketika hal itu bisa mengakibatkan sakit hati yang ada di dalam hati kita. Setiap orang pernah sakit hati, tetapi ada perbedaan orang dalam meresponinya. Hari ini kita akan belajar sebuah respon yang dilakukan oleh Haman ketika dia sakit hati terhadap Mordekai. Ester pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan 6 berkata seperti ini. Saat Haman melihat bahwa Mordekai tidak sujud dan menyembah kepadanya, Haman dipenuhi dengan kemarahan. Namun dia memandang dirinya hina jika dia hanya mencelakai Mordekai karena orang telah memberitahukan kebangsaan Mordekai kepadanya. Oleh karena itu, Haman berusaha untuk memunahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai yang berada di seluruh kerajaan Ahasweros. Haman menjadi sakit hati karena Mordekai tidak mau sujud dan menyembah Haman. Haman sakit hati karena Mordekai mengambil sebuah keputusan untuk tidak menghormati Haman. Dan rasa sakit itu mengakibatkan sebuah amarah dan memunculkan sebuah rencana untuk memunahkan, untuk menghancurkan, untuk menghabisi semua orang Yahudi di sana. Yang bersalah Mordekai, tetapi amarahnya diluapkan kepada sebuah kehancuran sebuah bangsa. Dia sakit hati terhadap tindakan satu orang, tetapi dia berusaha menghancurkan sebuah kaum dan bangsa Mordekai. Itu adalah sebuah respon dari sakit hati yang dimiliki oleh Haman. Tetapi jika kita memeriksa Alkitab di bagian yang lain, ada seorang perempuan yang juga pernah mengalami sebuah sakit hati. Sakit hati yang dimunculkan oleh madunya. Sakit hati yang dimunculkan oleh perempuan yang menjadi istri dari suaminya, yaitu Hana. Hana pernah sakit hati. Sakit hati yang dimunculkan oleh Penina karena Hana seorang yang mandul. Tetapi responnya menarik. Responnya benar. Responnya yang harus kita lakukan bersama-sama. Ketika Hana sakit hati, dia meresponinya dengan berdoa kepada Allah, mohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Hana tidak membalas, Hana tidak merencanakan sebuah kehancuran terhadap hidup Penina. Hana tidak merancangkan balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Penina. Melainkan Hana datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan menjawab doa Hana. Dan Hana dihiburkan oleh Tuhan. Sakit hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Sakit hatinya diselesaikan oleh Tuhan. Ada dua respon yang berbeda. Ketika Haman sakit hati, Haman berusaha menghancurkan Mordekai. Tetapi ketika Hana sakit hati, Hana datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan Hana dibela oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, jika hari ini engkau masih memiliki sakit hati, engkau bisa memilih responmu. Engkau bisa memilih responmu dengan melakukan pembalasan atau melepaskan pembalasan. Engkau bisa membawa kehancuran atau melepaskan pengampunan. Semua pilihan ada di tanganmu. Tetapi jika hari ini saya bisa mengatakan sesuatu kepada Anda, mari kita membalas, meresponi sakit hati kita dengan sebuah kebenaran, yaitu berdoa kepada Tuhan, bukan dengan amarah. Mari responi sakit hatimu dengan benar, bukan dengan amarah.
dengan cara yang baik, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan pembelaan Tuhan akan ada bagimu. Saya akan tutup dengan Yakobus, pasal yang pertama, ayat 19 dan 20. Saudara-saudari yang saya kasihi, ini penting. Hendaklah setiap kita selalu lebih suka mendengar daripada berbicara, dan tidak boleh cepat marah. Jika kamu bertindak dalam keadaan marah, maka tindakanmu pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika engkau sakit hati, janganlah engkau menjadi marah, karena apapun yang engkau lakukan dalam keadaan marah, itu tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk bisa meresponi sakit hati kami dengan benar. Ajar kami supaya kami tidak lekas marah. Ajar kami untuk bisa menguasai hati, pikiran, dan emosi kami. Ajar kami untuk membawa setiap rasa sakit hati kami dan meresponinya dengan benar. Kami percaya kepada Engkau sepenuhnya. Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan rasa sakit hati kami. Kami bawa rasa sakit hati kami kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi sakit hati kita dengan benar. Bukan dengan amarah. Tuhan Yesus memberkati.